Selamat pagi, Wisarta. Ya, selamat pagi Pak. Aduh, ceria sekali hari ini. Terima kasih Pak. Ceria. Iya, besok ini mau supervisi ya, Wisarta ya. Ya, betul Pak. Nanti kompetensi dasarnya apa ya? Untuk kompetensi dasar KD 3.2, di mana siswa dapat memahami tentang contoh dalam memelihara alam, merawat flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Dan juga nanti diikuti dengan KD 4.2, di mana siswa akan diminta untuk membuat karya yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Oh, berarti ada 2 penilaian ya? Iya, betul sekali. Terus kompetensi apa sih yang diharapkan siswa miliki pada pembelajaran kali ini? Kompetensi yang diharapkan siswa dapat menjelaskan, bukan hanya memahami tapi juga menjelaskan tentang perbuatan, akibat dan juga contoh dari kerusakan yang akan terjadi apabila manusia dapat memelihara alam semesta yang ada di sekitarnya ataupun tidak memelihara alam yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Ini persiapannya, protanya ada? Protanya ada. Ada. Kalau promes Ya, atau prosem? Prosemnya juga ada lengkap. RPP-nya ada ya. Iya. Ya. Terus nanti pakai media apa, Miss? Medianya bisa menggunakan IFP, aplikasi Nearpod. Oh, pakai Nearpod? Iya, nanti siswa akan diminta untuk membawa gadgetnya dari rumah masing-masing. Gitu. Karena nanti saya akan meminta siswa untuk mengerjakan LKS dan evaluasi menggunakan gadget. Kelas 3 dengan Miss ya? aplikasi Nearpod. Iya, kelas 3. Kebetulan kan kelas 3 udah mahir nih dalam menggunakan gadget, jadi lebih mudah diarahkan. Waktunya 70 menit, cukup Miss ya? Mudah-mudahan cukup. Bila tidak banyak yang bertanya. Oke, boleh diceritakan Miss, pentahapan pembelajarannya nanti besok itu seperti apa sih? Ya. Tahapannya yang pertama, siswa akan diminta untuk mengamati sebuah video yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang mungkin tidak memelihara alam, apa yang terjadi, lalu kemudian hal itu dikarenakan apa, penyebabnya apa, dan di situ saya akan meminta siswa untuk bukan hanya menjawab pertanyaan tapi merangsang siswa untuk bertanya, begitu. Adakah suatu hal yang mereka dapat ide gitu dari video tersebut sehingga mereka bisa menanyakan sesuatu gitu pada saat pelaksanaannya. Lalu kemudian setelah mengamati, anak-anak menjawab pertanyaan dan bertanya. Lalu kemudian anak-anak juga dapat mengeksplorasikan dari hasil jawaban mereka yang mereka jawab ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ataupun hal-hal yang mau mereka tanyakan pada saat itu. Dan mereka juga nanti akan diminta untuk mengkomunikasikan jawaban mereka berdasarkan pendapat-pendapat para kelompoknya. Begitu, dari pertanyaan yang sama, pendapat mereka apa, lalu kelompoknya bagaimana, seperti itu. Setelah itu saya akan menyampaikan materi, lalu kemudian saya akan meminta anak-anak untuk menarik kesimpulan, memberikan kesimpulan sementara, lalu diakhiri dengan kesimpulan bersama yang didampingi oleh guru, saya sebagai guru, dan juga saya akan mengakhirinya dengan refleksi bersama dengan anak-anak, seperti itu. Asik, seru ya. Iya, dan tentunya udah diakhiri juga dengan disosialisasiin ya evaluasi untuk ya. bawa gadget buat Nearpodnya Miss ya? Sudah dievaluasi ya, sudah disosialisasikan. Nah, menurut Miss nih, ada nggak materi yang sulit dipahami oleh siswa? Materi yang sulit dipahami siswa berkaitan dengan materi ini ya, sepertinya sih makna berkuasa ya, karena umumnya kan orang ketika mendengar kata berkuasa kayaknya menguasai begitu, memanfaatkan, iya betul memanfaatkan bisa, tetapi juga kan sebenarnya yang diminta Allah kata berkuasa itu bukan hanya memanfaatkan atau menguasai, tapi juga bagaimana manusia bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah Allah berikan yang ada di sekitarnya termasuk alam.
dan ciptaan Allah yang lain. Seperti itu Pak. Jadi maknanya ya. Iya. Mungkin nanti mungkin saya ada akan kesulitan. memperdalam ya. Itu memberikan kata yang lebih sederhana gitu, yang sifatnya kata kerja yang konkret gitu. Kalau berkuasa kan kesannya kayaknya jadi untuk menanggulangi itu jika diberi kata-kata yang lebih konkret gitu iya, ya pada anaknya. yang bisa dilakukan oleh siswa. Ada lagi nggak menurut Miss itu perkiraan nih besok itu anak-anak ada kesulitan apa gitu? Sepertinya sih belum ada ya, Belum baru ada itu ya. aja ya, berkuasa, makna berkuasa. Jadi sumber kesulitan belajar siswa itu nggak ada ya? Tidak. Nggak ada ya. Kalau kesiapannya Miss, udah siap belum? Siap dan sangat antusias. Waduh, mantap. Ya, semoga didukung dengan kelancarannya nanti ya pada saat supervisi. Iya. Nanti pakai alat bantu nggak Miss? Alat bantu. Mm-mm. Alat bantunya paling ya alat bantu IFP, lalu kemudian gadget, lalu kemudian aplikasi Nirpo, lalu kemudian mouse Bluetooth, ya itu saja sih. Ini buat kelas 3, temanya alam pemelihara, subtemanya bersahabat dengan alam ya. Iya. Di besok ya, Selasa 16 Mei 2023. Terus kalau misalnya besok nih saya izin mengamati di PBM di kelas, ganggu nggak Miss? Oh enggak Pak, dengan senang hati. Saya malah senang kalau Bapak mengamati. Dan anak-anak juga lebih sungkan kalau ada struktural yang masuk gitu Pak. Lebih antusias juga. Semakin semangat belajarnya. Oke. Bentar ya. Berarti ini tujuan pembelajarannya apa ini Miss? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan tentang perbuatan, akibat, dan contoh kerusakan ataupun contoh dari perbuatan manusia yang dapat memelihara alam maupun nanti ketika manusia tidak dapat memelihara alam. Perbuatannya apa, akibat yang terjadi akibat perbuatan manusia yang memelihara ataupun yang tidak memelihara, lalu contoh kerusakan konkretnya apa dari perbuatan manusia tersebut. Seperti itu. Jadi yang mau dikembangkan itu empati kali ya, dan juga pemahaman tentang menjaga alam gitu kali ya. Iya, betul sekali Pak. Afektif sama kognitifnya nanti akan ini. Afektif berkaitan dengan sikap, kepedulian, ya, ketaatan mereka terhadap tugas perintah Allah yang diberikan kepada manusia, yaitu menjaga merawat alam. Lalu kemudian kognitifnya gitu. Apakah mereka mampu untuk menjelaskan perbuatan manusia apa saja sih yang dapat membuat alam ciptaan Allah itu menjadi rusak ataupun terpelihara. Wah, menarik nih. Ada gamenya Nirpot segala ya. Oke. Iya, Pak. Seru nih kelihatannya. Jadi penasaran nih besok. Iya, Pak. Iya. Semoga Iya. anak-anak antusias. Iya, oke. Ya, mungkin itu saja sih. Kalau dari saya cukup ya. FPP-nya udah oke. Materinya juga oke. Kemudian alurnya juga jelas. Discovery-nya tadi menggali dari siswanya dapat, terus ada kelompok gitu ya. Itu aja sih dulu Miss. Kalau dari saya ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Pertanyaan sejauh ini belum ada Pak. Nanti Belum ada. mungkin menyusul saya bisa tanyakan di kelas ya Pak. Oke, siap. Oh, ada LKS ya Miss ya? Ya, itu bagian dari LKS dan evaluasi endingnya nanti. Gitu. Dan di dalamnya nanti kan kelihatan tuh anak-anak akan diminta untuk membuat komitmen sekaligus K4-nya nanti membuat karya iya berupa komitmen dalam menjaga alam. Sip. Terima kasih Miss Sarta atas waktunya. Semoga besok lancar, lebih semangat lagi. Amin. Anak-anak bisa belajar dengan baik. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak atas bimbingannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, sama-sama. Saya akan memberikan dulu
Evaluasinya saya ganti jadi video ya, supaya bisa pakai jawab. Perhatikan anak-anak. Sekarang kita akan mulai. Namun sebelum itu anak-anak, siapakah di antara teman-teman kita yang hari ini tidak masuk? Kita akan mulai pelajaran seperti biasa yang di belakang. Pelajaran agama selalu ada rumusnya, yaitu setiap kelompok dapat 100 poin. Ya. Bila melanggar dikurangi berapa poin? 100, jadi kosong. Termasuk satu orang yang melanggar, satu kelompok yang berkurang untuk poin tertibnya. Termasuk yang main kertas-kertas, yang bikin sampah, ataupun yang main gunting. Yuk, anak-anak yang di belakang disimpan. Ya. Kemudian, selama pelajaran berlangsung, ada beberapa rules yang harus diperhatikan. Yang pertama, siswa mengikuti pelajaran dengan tertib. Lalu kemudian, bila ada diskusi kelompok, maka anak-anak bisa lakukan diskusi dan tidak sibuk sendiri atau main sendiri ya. Kalau ada yang melanggar, maka poin berkurang berapa, Nana? Ya, untuk nilai poin tertibnya. Lalu kemudian anak-anak, kita akan mulai pelajaran agama hari ini. Di sini sudah ada Pak Pran. Ya, silakan disampaikan Nana. Selamat pagi Pak Pran. Semuanya. Terima kasih Pak Pran. Sini tuh belajar ya. Ya, terima kasih Pak Pran sudah mengunjungi kelas kami. Ya, Ada sampah di laci ya. ya nanti dulu ya. Nanti. Kalau kamu mau buang silakan. Tapi nanti tidak ada yang bolak-balik untuk ke toilet ataupun buang sampah. Jadi tidak ada yang main-main ke ya. Karena sampah semua sudah dibersihkan sama cleaning service tadi ya. Yuk, sekarang saya mau lihat kelompok mana yang penting. Ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Baik, ya luar
Tugasnya apa ya? Merawat alam. Merawat alam. Dan hari ini kita diingatkan juga sebagai ciptaan Tuhan harus bisa melaksanakan tugas dari Tuhan, yaitu merawat alam. Karena kita ciptaan Allah yang istimewa. Sebentar, anak tante boleh digeser di sini dulu. Lanjut ya. Dan sekarang kita mau janji pada diri sendiri dan janji kepada Tuhan bahwa kita mau melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan, yaitu apa tadi? Merawat alam, ya. Kalian bisa berjanji untuk merawat alam? Bisa. Bisa mengusahakan atau berusaha menjaga alam? Bisa. Nanti setelah pelajaran ini sampai seterusnya kita belajar untuk menjaga alam dengan baik, terutama dari lingkungan yang terdekat kita, yang ada di dekat kita. Yuk sekarang kita berdoa minta tuntunan dan bimbingan Tuhan dalam belajar agama ini. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh Tuhan benar bahwa semua yang ada di alam semesta ini dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Dan kami mempercayai hal itu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa kami manusia sebagai ciptaan Tuhan diberikan keistimewaan berupa akal budi Tuhan, dan kami diberikan tugas untuk menjaga, merawat alam dan ciptaan Tuhan yang lain. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dengan baik. Dan saat ini kami memohon bimbingan Tuhan selama anak-anak Tuhan dalam kelas ini belajar mengenal lebih dalam akan karya ciptaan Tuhan dan segala hal yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jaga. Mampukan kami Tuhan agar anak-anak Tuhan dapat belajar dengan tenang, dengan tertib dan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dibuka semua halaman 120? Minggu lalu, minggu-minggu sebelumnya kita belajar mengenai ketaatan dalam menjaga alam. Anak-anak masih ingat indahnya alamku? Ketaatan dalam menjaga alam. Minggu lalu siapa ya yang bisa memberikan contoh? Atau saat ini nih, ada yang mau memberikan contoh, mengingat kembali contoh ketaatan menjaga alam yang sudah kita pelajari minggu lalu? Contohnya apa ya? Contoh kita menaati menjaga alam, menaati perintah Tuhan untuk tetap menjaga keindahan alam. Siapa yang bisa? Perbuatannya seperti apa ya? Ketaatannya dalam menjaga alam? Menyiram apa? Oh, menyiram tumbuhan dan tanamannya. Oke, good. Satu poin buat kamu. Gantian kelompok lain ya, kamu. Memberikan pupuk kepada tanaman. Memberikan pupuk kepada tanaman itu juga ketaatan dalam menjaga alam ciptaan Tuhan dan ciptaan Tuhan yang lain. Apanya yang ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari? Oh, tanamannya. Oke, good. Itu juga upaya ketaatan kita dalam menjaga alam dan ciptaan Tuhan ya. Lain terakhir kelompok ini. Mau menanam pohon. Oke, good. Karena pohon juga ciptaan Tuhan ya. Nah, anak-anak hebat semua ya. Masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu ya, berkaitan dengan ketaatan dalam menjaga alam dan ciptaan Tuhan yang lain. Dan saat ini kita belajar tentang apa nak? Judulnya bersahabat dengan alam ya. Bersahabat dengan alam. Kalian tahu arti bersahabat? Sahabat itu teman ya. Sahabat itu saling menjaga. Sahabat itu saling melindungi. Sahabat itu yang selalu ada di dekat kita. Nah, kalau misalkan bersahabat dengan alam, berarti yang selalu ada di sekitar alam ya, yang selalu ada menjaga alam. Nah, sekarang kita akan lihat anak-anak. Pertama, kompetensi inti. Saya akan menyampaikan dulu kompetensi inti untuk pelajaran kita hari ini. Menerima dan menjalankan ajaran
selanjutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, contohnya mendengar, melihat, membaca, dan menanya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya dan juga makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatan yang ada di sekitarnya, termasuk benda-benda yang dia jumpai yang ada di rumahnya maupun di sekolah yang merupakan ciptaan Tuhan. Lalu kemudian kompetensi inti KI 4. Kita sudah istirahat ya. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ya. Kompetensi dasar: mensyukuri, KD 1.2, mensyukuri kehadiran Allah melalui keberagaman flora dan fauna. Ya, kita sudah bahas tentang flora dan fauna kan? Ya. Lalu kemudian KD 2.2 menunjukkan tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna. KD 3.2 memahami contoh tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Selanjutnya, KD 4.2 membuat karya yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Bagaimana karyanya ya? Nah, kita akan nanti saat ini kita akan membuat KI 4 berupa karya yang sederhana, ya, berupa komitmen atau juga kalimat ajakan, ya, berkaitan dengan bersahabat dengan alam. Indikator pembelajaran, nah ini. Indikator pembelajaran 1.2 menghayati panggilan Allah untuk memelihara alam. Tadi kita sudah nyanyi ya, bahwa semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Nah anak-anak, Tuhan sudah memanggil kita bahwa kita bisa melihat kekuasaan dan juga kuasa Allah, kemampuan Allah dalam menciptakan alam, dan kita bisa memuji hal itu. Dan jangan lupa tadi juga dilanjutkan bahwa manusia dipanggil untuk apa? Tadi dapat tugasnya apa ya? Merawat alam. Dapat panggilan dari Allah untuk merawat alam. 1 poin buat kelompok 5. Good. Ya, masih ingat. Itu panggilan dari Allah kepada manusia. Kenapa cuma manusia dapat hal itu, tugas panggilannya? Karena manusia yang punya. Ya, kelompok 4 duluan. Good, dapat 1 poin kelompok 4. Karena manusia punya akal diri. Ya. Ini kata pembelajaran 2.2 menunjukkan tindakan memelihara alam. 3.2 yang pertama menjelaskan akibat tindakan manusia yang tidak memelihara alam. Nah, kita akan melihat nih akibatnya apa ya kalau tidak memelihara alam. Lalu kalau perbuatan memelihara alam seperti apa ya? 3.2 yang kedua. 3.2 yang kedua menjelaskan tindakan manusia yang tidak memelihara alam. Kalau tindakan tidak memelihara alam seperti apa ya? Nanti kita akan lihat ya. Kemudian 3.2 yang ketiga memberikan contoh-contoh kerusakan alam yang terjadi akibat perbuatan manusia. Kalau rusak berarti perbuatan manusia yang baik atau yang buruk? Buruk. Yang buruk. Oh, ada di halaman 121. Iya. Lalu kemudian indikator pembelajaran 4.2 menunjukkan dan mempraktekkan tindakan memelihara alam. Anak ganteng, duduk dulu ya nak, lihat sini. Ya. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan tindakan, akibat, dan contoh dari akibat perbuatan manusia yang memelihara serta yang tidak memelihara alam. Kita Lihat, ada peringatan nih. Sepertinya ikan-ikan ini harus menunggu Terna. Hujan lebat telah menyebabkan banjir di kota. Oh iya? Yuk, Ayo. Masuk. ya, waktunya beraksi. Hujan
beberapa jam dan ini yang terjadi. Jalanan dan rumah-rumah terkena banjir. Ayo ke atas. Yuk. Saya mau cari tahu dari mana ya banjir ini berasal? Ya ampun. Aduh, sampahnya banyak banget di sungai. Loh, lagi ngapain, Pak? Itu kan Pak Bumi dan timnya dari UPK Badan Air. Aha. Yuk, lihat apa yang sedang mereka lakukan. Halo Pak Bumi, lagi apa? Halo Sandi dan Rena, kami sedang membersihkan saluran yang tersumbat karena hujan. Oh, jadi penyumbatan ini yang membuat sungai meluap dan menyebabkan jalanan banjir. Tapi dari mana asal semua sampah ini? Semuanya ini berasal dari orang yang membuang sampah sembarangan di jalan, selokan, dan sungai. Oh, kok gitu sih? Iya, bau banget. Kalian tahu gak sih kalau Indonesia itu menyumbang 200.000 ton sampah yang mengalir dari sungai ke laut? Beratnya sama kayak 40.000 ekor gajah Asia. Wow. 40 ekor gajah Asia yang badannya besar-besar. Sebanyak itu ya sama kita ya. Daripada rupiah per tahun. Anak-anak, berdasarkan pengalaman tadi si Sandi, maka kita akan mendiskusikan dalam kelompok. 1. Tuliskan perbuatan manusia yang tidak memelihara alam berdasarkan video tersebut. Kita akan bahas ya, diskusi dulu baru nanti akan disampaikan. Yang kedua, tuliskanlah contoh kerusakan alam yang terjadi sebagai akibat perbuatan manusia yang tidak memelihara alam berdasarkan video tersebut. Yuk, sekarang diskusikan dulu. Ya. Tulis di buku PS satu orang saja. Pilih siapa? Oke, satu orang saja. Tulis di buku PS. Lalu kemudian jawab pertanyaan. Kedua pertanyaan ini.
kalian bisa berbicara. Kalau kalian ribut, tidak saya tunggu Pak tertib. Ya, yang tertib. Mana jawabannya sini? Nomor 3, tidak menjadi sampah. Oke, akan menjadi bersih dan indah dan asri. Ya, kelompok 7, good, dapat 1 poin. Terakhir ya, terakhir. Yang tertib. Merawatnya, menjaganya, merawat apa? Merawat nyaman, tidak akan cari bencana, jangan cari. Oh terjadi, tulisannya cari. Tidak akan terjadi, tulisannya cari. Kamu bisa lihat di hapus sama teman ya. Salah nulis. Oke, dikurangi setengah 0,5. Bencana, siapa yang mau cari bencana ya, yang ada penendang kelompok ini sepi-sepi aja. Saya mau lihat kelompoknya sepi aja nih. Nah, sudah jauh tiga dan 4 membuang sampah pada tempatnya. Alam menjadi tidak sama seperti kelompok. Oke, good. Kelompok 2, 6 dan kelompok ya, kelompok 3 dapat 1. Kita lanjut ya. Kan belum selesai. Lanjut. Anak-anak, masih ingat tentang peristiwa penciptaan? Peristiwa penciptaan, Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Masih ingat? Hari pertama Allah menciptakan apa?
poin buat kamu. Ikan-ikan ya yang ada di laut dan burung-burung yang terbang di darat. Kenapa kalau misalkan terakhir? Spesial, saya mau dengar soal ini apa? Hari kenapa Allah menciptakan apa? Hewan apa? Apa? Ya terus? Turunkan tangannya. Hari kenapa Allah menciptakan? Manusia. Satu baik untuk Jokowi. Nah, anak-anak di sini ya, perhatikan. Hari pertama Allah menciptakan matahari dan menciptakannya. Lalu dibaca bola. Ketiga, tanah, laut dan Tuhan. Lalu kemudian large herds of cattle and sheep, and many servants. They traveled to a place. hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang, kelima ikan dan binatang di laut dan burung-burung terbang di darat. Karena baru ini binatang yang ada darat dan manusia. Semua yang diciptakan Allah sungguh amat baik, ya. Oleh karena itu, di sini dikatakan Tuhan memperjelas lagi dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai 5 bahwa semua yang ada di alam semesta ini dan segala isinya adalah ciptaan siapa? Tuhan. Dan satu lagi, ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa manusia diberikan keistimewaan berupa akal budi sehingga manusia berkuasa atas semua ciptaan Allah yang tadi anak-anak sudah sebutkan. Tahu arti berkuasa? Berkuasa artinya apa? Menguasai, betul. Berkuasa artinya apa? Manusia ngapain di situ di Taman Eden? Berkuasa, kata kerja, berarti dia melakukan apapun. Seperti apa yang dikerjakan? Lanjut. Dapat membuat aturan sendiri. Dapat membuat aturan sendiri. Ada lagi yang lain? Berkaitan dengan alam ciptaan Allah yang lain ngapain? Dapat melakukan apa saja yang dia mau. Dapat memelihara ciptaan Allah. Nah, ini yang saya tunggu jawabannya. Berkuasa artinya memelihara ciptaan Allah, bukan hanya tadi dibilang melakukan apa saja, bukan. Berkuasa memang bisa menguasai, memanfaatkan, bisa memberi nama, tetapi juga jangan lupa memelihara itu jadi tanggung jawab manusia. Satu poin. Yes. Ya, itu arti berkuasa, menjaga, memelihara, dan juga memastikan bahwa keberlangsungan hidup alam dan ciptaan Allah yang lain itu tetap baik, karena pada awal Allah menciptakan semua dalam keadaan baik. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5 dikatakan manusia perlu menyadari bahwa semua yang ada di sekitar kita, alam dan segala isinya, pemberian Tuhan adalah titipan. Anak tahu titipan artinya apa? Dipinjam. Kalau ada teman yang bilang, aku titip ya, ini, aku titip ini, jangan hilang ya. Aku titip handphone ya, jangan hilang. Berarti sewaktu-waktu nanti bisa nggak temannya ngambil barangnya? Bisa. Itu namanya titipan, bukan pinjaman. Titip berarti dia memberi, menaruh sesuatu, lalu nanti sewaktu-waktu dia akan ambil. Itu disebut titipan. Sama seperti Tuhan. Tuhan memberikan alam, memberikan semua yang dibutuhkan manusia, ya, baik itu pepohonan yang buahnya bisa dimakan manusia, daunnya bisa dimakan oleh manusia sebagai sayuran, lalu kemudian yang lainnya. Tetapi sewaktu-waktu kalau Tuhan ambil, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, harus merelakan karena itu titipan Tuhan, milik Tuhan. Karena itu titipan Tuhan, maka kita harus bersyukur. Jangan rakus, ya. Bersyukur sama rakus sama atau berbeda? Beda. Kalau bersyukur artinya begini, bersyukur artinya berterima kasih, good. Bersyukur juga artinya menerima apa yang Tuhan berikan dengan baik. Ya. Dikasih
makanan? Oke, saya terima kasih Tuhan. Lalu dihabiskan dan tidak dibuang sia-sia. Itu namanya bersyukur, ya. Lalu kemudian yang kedua, manusia perlu tahu diri, ya, artinya tahu posisi kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita menerima alam semesta dan segala isinya untuk kita manfaatkan, tetapi jangan lupa harus tahu bahwa itu semua titipan. Jadi jangan serakah, jangan hanya ngambil menguras semua dimanfaatkan tanpa harus melihara, tanpa harus menjaga ciptaan Tuhan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Contohnya dikasihkan ditanam ikan sebanyak-banyaknya, lalu dilakukan pengeboman di laut, semua pada rusak. Dapat ikan banyak betul, tapi kan terjadi kerusakan ciptaan Tuhan. Ya, lalu kemudian jenis ikan tertentu bisa saja menjadi langka, tidak bisa temukan lagi. Termasuk juga binatang tertentu, ya, yang tidak dipelihara dilindungi oleh manusia. Lanjut ya. Kenapa nak? Artinya berbuat semena-mena, tanpa harus semena-mena sesuka, rakus, serakah, ya. Nah anak-anak, betul, tujuan tugas dari Allah kepada manusia adalah menjaga. Memang manusia ada yang taat, menjaga alam itu bersih, menjaga kebersihan lingkungan, peduli. Tetapi ada juga manusia yang tidak taat, sehingga merusak alam dan ciptaan Allah yang lain. Contohnya nih, buang sampah nih, bapak-bapak ini naik mobil nih, ya. Tetapi lihat perbuatannya, buang sampah sembarangan, ya. Lalu kemudian yang ini, menebang pohon tanpa ditanam kembali. Akhirnya semua hutannya jadi botak gundul. Nanti lama-lama apa yang terjadi? Terjadi banjir bandang. Anak-anak pertanyaannya, di hutan bisa kan terjadi banjir bandang? Bisa. Oh, sangat bisa, ya. Sangat bisa. Ya, ada suatu cerita, pengalaman, ya, berita ini. Penduduk yang ada di hutan Soko Kembang, ya, Soko Kembang ini mereka penduduknya miskin memang, ya, dari segi ekonomi sangat rendah, ya, orang yang tidak punya. Lalu bagaimana kegiatan mereka yang tinggal di hutan? Mereka menebang pohon, setiap hari ditebang pohon, ya, supaya bisa mendapatkan upah. Hasil kayu tebangannya dia jual, ya, dapat uang. Tapi itu dilakukan terus menerus, bukan hanya satu orang, ya, di dalam satu keluarga, satu rumah, tapi banyak rumah yang ada di dekat hutan Soko Kembang itu. Akibatnya apa? Suatu ketika terjadi banjir bandang. Udah dari situ mereka baru sadar apa yang mereka perbuat itu adalah perbuatan salah. Cari uang, usaha itu betul, tetapi caranya salah. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ganti profesi. Yang tadinya tebang pohon yang ada di hutan itu Soko Kembang, mereka melakukan perubahan yang lain. Pekerjaannya menjadi petani kopi. Kopi owa. Kopi owa ini terkenal dari hutan Soko Kembang. Karena mereka menanam kopi, kan justru kalau menanam itu kan bagus ya. Iya, terkendali ya keadaan tanahnya di hutan. Dan tidak menebang pohon lagi. Nanamnya di itu hutan Soko Kembang. Makanya terkenal kopi owa di Soko Kembang, dari hutan Soko Kembang. Sampai sekarang hasil kopi para petani di sana di Soko Kembang sampai bisa dijual ke luar negeri, ke Singapura, ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta. Lalu kemudian yang kedua, dapat hasilnya, keadaan rumah, ya, keadaan rumah mereka yang ada di sekitar hutan Soko Kembang tetap aman. Tidak terjadi lagi yang namanya banjir bandang. Kalau mereka berubah, dan mereka bisa membuktikan mereka berubah, dan mereka keadaan ekonomi juga berubah menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi para petani kopi yang sukses. Ya, itu kalau taat.
Ya, lanjut. Itu ya sedikit cerita pengalaman dari penduduk di hutan Sokomoda. Lanjut ya, ini dia contoh ketiga taatan yang manusia lakukan. Apa yang dilakukan di sini berdasarkan laut? Ya, melakukan pengeboman ikan di laut. Akibatnya apa? Ikannya memang dapat ya, mati, tapi kan merusak keadaan laut, biota laut yang lainnya, termasuk terumbu karang dan seterusnya, meracuni semua ikan yang ada di laut. Lalu kemudian ini dia, ya, menangkap ikan secara besar-besaran ya dengan jaring-jaring. Nah, lalu kemudian dan jaring-jaring ini bisa merusak keadaan biota laut yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya terumbu karang ya, bisa juga menjadi rusak, kena kali dan seterusnya. Dan yang terakhir membuang limbah ke laut. Ya. Limbah ke laut, lihat limbah minyak, oli, semua banyak. Kalian pernah ke Ancol? Pernah sempat kejadian Ancolnya bau busuk ya di pinggir pantainya karena ada ikan-ikan yang mati di pinggir itu. Saya suatu hari jalan-jalan ke Ancol, iseng-iseng ya ke tepi pantainya laut. Ternyata banyak ikan-ikan yang terdampar di situ karena manggut. Lalu airnya juga banyak minyak, oli dan seterusnya. Ya, ngambang karena mati, kena keracunan oli, bahan kimia, minyak dan seterusnya. Ya, dan akhirnya perlu beberapa minggu para cleaning pembersih ya yang ada di Ancol itu untuk membersihkan seluruh pinggiran pantai Ancol karena baunya sangat tidak nyaman bagi para pengunjung. Lanjut. Nah ini dia, bumi kita seharusnya begini, bagus. Tapi kalau manusia serakah menebang pohon, akhirnya apa? Yang tadinya hutannya bagus, ya, sehat, banyak, apa yang terjadi? Hutannya menjadi hutan mati. Ya, hutan mati. Ya. Lalu kemudian yang kedua, rusaknya bumi. Apa yang dilakukan ini? Dia yang kedua ini dia mengeruk pasir, ya, mengeruk pasir secara terus-menerus, menyaring pasir dan akibatnya apa? Yang tadinya sungainya bersih jernih jadi kotor. Ya, kenapa? Karena pasirnya sudah dikeruk. Sama seperti saya pernah waktu itu praktek ke Sipoholon, ke Medan. Di situ banyak pinggir-pinggir sungai, awalnya bersih. Ketika saya kembali ke sana untuk praktek, waduh, banyak para truk datang sama para pengangkutnya, tukang-tukangnya, pengangkut pasir, nyerok, lama-lama dangkal dan kering sungainya. Ya sudah, nggak ada lagi sungai ciptaan Tuhan yang bersih, yang bagus, ya. Boleh nggak kalau misalkan ada usaha untuk menjual pasir? Boleh-boleh aja, asalkan tidak mengurasnya sampai rusak dan habis, ya, secukupnya dan harus dijaga keberlangsungan hidup kita. Lalu yang ketiga, rusaknya bumi. Nah ini dia, laut yang tadinya bersih, yang tadinya warnanya biru, ya, bagus, tidak lama-lama alih kecoklatan hitam. Lalu kemudian yang keempat, ini dia, terumbu karangnya kelihatan indah, hidup semua, lihat yang sebelahnya mati. Akibat perbuatan manusia. Nah ini juga nih perbuatan manusia yang suka buang sampah, perabotan rumah ke kali, ke sungai, ke laut. Apa yang terjadi? Sampahnya tersangkut, ya, binatangnya tersangkut sampah. Ada sampah plastik, kali, dan seterusnya. Ya, ini akibat perbuatan manusia kalau tidak taat, semua menjadi rusak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bersahabat dengan alam, kan sesuai dengan tema kita juga ya, dan perintah Tuhan. Kata Tuhan apa? Panggilannya untuk menjaga alam, memelihara alam. Jadi bersahabatlah dengan alam. Contoh perbuatan bersahabat dengan alam yang bisa kita lakukan. Lihat di sini, hal sederhana. Kita bisa menanam ya tumbuhan, pepohonan di sekitar karangan rumah. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi pemakaian botol plastik,
dan juga styrofoam. Lalu kemudian mengurangi penggunaan kantong plastik. Bawa saja goodie bag kalau belanja kemana-mana. Misalnya kalau belanja ke pasar, ke mana Indomaret, ya, ke Super Indo, bawa goodie bag. Ya, karena bisa mengurangi sampah. Lalu kemudian lihat di sini, ya, membudidayakan terumbu karang. Yang tadinya terumbu karang banyak yang rusak, sudah mati, langsung dijaga, ya, dipelihara, ya, dibudidayakan supaya keberlangsungan hidupnya bisa tetap ada. Lalu kemudian nih, kalau mau memelihara atau menangkap ikan menggunakan keramba supaya tidak merusak ciptaan Tuhan yang lain yang ada di laut. Ya, lanjut. Keramba itu kayak jaring-jaring seperti ini nih. Ini keramba. Ya. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke Danau Toba atau ke laut tertentu yang ada Tangerang, banyak keramba di sekitar pinggir lautnya sampai ke tengah. Ya, sampai ke bagian tengah. Tujuannya apa? Mereka memelihara, ya, mereka memelihara bukan hanya ikan, tapi juga ada yang memelihara ikan gurame, udang, ya, dan semua yang ada di situ. Ya, yang bisa mereka pelihara dengan cara yang baik. Lanjut. Lalu, masa kita melakukan yang gede-gede itu kan berat ya, membuat kegiatan yang sangat menguras tenaga, ya, dan juga biaya. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa, anak-anak sebagai siswa yang bisa anak-anak lakukan untuk bersahabat dengan alam, menjalankan tugas pemberian alam? Sederhana aja, seperti yang tadi saya sudah contohkan, ya, dan juga saya minta sama anak-anak sebelum mulai kelas ini, sampahnya anak-anak dibuang ke tempat sampah. Itu cara bersahabat dengan alam. Kalau anak-anak di luar dari kelasku, di luar dari rumahku, jangan membuang sampah sembarang tempat. Itu cara sederhana yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan, contohnya, ya, kalau anak-anak berpergian, alangkah baiknya anak-anak bawa minum tapi membawa tumbler sendiri, ya, botol minum sendiri. Tidak perlu beli atau menggunakan air yang berkemasan plastik supaya itu mengurangi sampah, ya. Lalu kurangi makanan-makanan yang menggunakan styrofoam, yang menggunakan kemasan plastik, dan juga kurangi kalau belanja, ya, tidak lagi menggunakan plastik atau plastik, tapi menggunakan goodie bag, ya. Tapi kalau aku biasanya di Indomaret beli barang gitu, kalau saya nggak usah pakai plastik, tapi pakai tangan sendiri aja. Ya, nggak apa-apa. Miss Arta kita dulu sempat lupa bawa goodie bag, akhirnya apa? Beli botol susu kaleng susu, saya bawa. Karena kalau goodie bag biasanya taruh di tas, ya. Lupa, waduh, ini kaleng susu lagi, besar-besar, ya sudah deh, Pak, bawa aja parkiran, ya, dekat, udah deh, kita masukin, ya, kendaraan kita. Gak apa-apa, asal mengurangi sampah. Atau cara sederhana, menggunakan, nanti temannya belum balik, gantian, ya, kalau belum balik, ya. Menggunakan waktu liburannya untuk bergotong royong, kerja bakti, bersih-bersih lingkungan rumah supaya tidak banyak penyakit, tidak banyak sampah. Jadi anak-anak, kesimpulannya adalah alam adalah titipan siapa? Kepada siapa? Manusia, supaya manusia
tanya ya. Nggak ada yang handphone saya hilang. Punya siapa nih? Malvin Adriel. Cari aja orangnya ya. Kalau
supaya kita bisa memanfaatkannya sampai nanti seterusnya ya, karena setiap jenis tidak hilang ya dari setiap ciptaan dan alamnya terawat. Oke, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan kami hari ini bahwa semua yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Tuhan. Tuhan juga sudah mengingatkan kami, anak-anak Tuhan, bahwa kami diberikan tugas khusus oleh Tuhan untuk menjaga, merawat ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kami. Tuhan mampukan kami agar kami dapat melakukannya dengan baik. Dan mampukan kami juga agar kami bukan hanya bisa memanfaatkan, memakai, menggunakan semua ciptaan Tuhan, tetapi kami bisa bertanggung jawab atas semua pemberian Tuhan yang sudah kami terima dan kami nikmati. Inilah doa kami Tuhan, sebentar kami mau istirahat, biarlah Tuhan juga memberkati segala makanan, minuman yang akan kami nikmati Tuhan, kami santap, agar semua itu bisa mendatangkan kesehatan, kekuatan, dan tenaga baru bagi hidup kami untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk, silakan, silakan. Farewell. HP-nya ya, HP. Ketua kelas, farewell. Katanya di kontainer tadi. Farewell dulu, ketua kelas. Farewell. Selamat pagi Miss Hatta. Ya, selamat pagi Pak Pram. Iya, gimana kabarnya nih Miss Hatta? Sehat Pak, puji Tuhan. Luar biasa. Perkenalkan ada Pak Sahat nanti yang akan dampingi kita di kegiatan pasca observasi atau supervisi ini. Siap, selamat Ini pagi. Miss Hatta, Pak Sahat. Pak Sahat, salam kenal. Saya Hatta, guru PAK. Ya, selamat pagi Miss Atta, saya pendampingnya Pak Prandiosara. Terima kasih udah mau membantu proses guru penggeraknya di dalam programnya Kementerian dan Pak Pran. Monggo Pak Pran. Ya, terima kasih Pak Sahat. Ya, kemarin kan sudah observasi ya, sudah supervisi. Perasaan Miss Hatta gimana? Puas nggak? Puas Pak. Puas gitu. Coba ceritakan puasnya itu gimana? Ya, puasnya anak-anak excited dalam menjawab, karena kan saya membuat beberapa pertanyaan yang tujuannya untuk menstimulasi anak-anak supaya bertanya gitu. Lalu yang kedua ada pertanyaan juga yang mereview pembelajaran sebelumnya gitu. Jadi kelihatan rangkaian untuk pembelajaran materinya itu masih terkait seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga excitednya di situ saya menggunakan gamification ya, supaya anak-anak bukan hanya mengenal materinya, memahami, tapi juga mereka bisa menggunakan gamification itu dalam pembelajaran gitu. Oh, belajar itu nggak harus serius ya, tetapi bisa dikelola dengan menggunakan gamification seperti itu. Asik sih kemarin. Iya. Tapi menurut Miss Hatta nih, menurut penilaian Miss Hatta, ada kendala nggak di pembelajaran? Untuk kendala mereka sih tidak ada ya. Sejauh ini tidak ada. Cuman yang menjadi agak sedikit riweh ketika mereka menghubungkan wifi dari gadget mereka ke wifi sekolah, karena kan udah lama tuh mereka tidak menggunakan gamification selama pembelajaran onsite. Jadi mereka tidak lagi mengecek dulu kuotanya, lalu gimana-gimananya gitu. Lalu kemudian yang kedua,
karena udah lama tidak menggunakan gadget, sekalinya megang, pengennya pegang terus. Cuman iya, namanya juga anak ya. Untungnya saya menaruh untuk gamification ini di bagian terakhir supaya mudah terkontrol dan mereka tidak lama di bagian main gamificationnya. Gitu. Jadi misalnya nih kesempatan yang akan datang supaya hal itu tidak terjadi gitu. Penanganannya kira-kira gimana tuh? Supaya tidak terjadi, ya penanganannya mungkin yang bisa saya lakukan sebelum supervisi itu dilakukan, saya harus cek satu-satu poin-poin mereka, apakah dari kuotanya gitu. Karena kan mereka hanya bisa menerima gadget dari orang tua, tapi nggak tahu begitu untuk kuota internetnya bisa digunakan atau tidak, seperti itu. Jadi cek dulu ya. Iya, cross check dulu sebelum memulai supervisi. Cuma puji Tuhan sih mereka bisa semua. Puas ya? Puas. Apa yang membuat Misata puas banget dari pembelajaran ini? Ya, puasnya kegiatan pembelajaran bisa dilakukan secara menarik, ya. Dalam artian anak-anak bukan hanya menerima materi, tapi mereka juga happy. Oh, mereka bisa memahami pelajaran dengan berbagai cara gitu, dengan berbagai tools. Jadi bukan hanya satu arah, gitu, guru sama murid, tapi juga murid bisa. Oh, saya bisa begini, saya bisa begitu, gitu. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya buat di dalam gamification tersebut, seperti itu. Iya. Kemarin pas waktu Nearpod ya, Miss ya? Iya, menggunakan aplikasi. Pertanyaannya berapa kemarin? Pertanyaannya 2. Iya. Oh gitu. Karena yang pertama singkat, ya anak-anak meskipun mereka senang bermain gadget, tetapi untuk pay attention mereka, perhatian mereka itu hanya per sekian detik, gitu, untuk fokus ke bagian materinya. Jangan sampai kebanyakan pertanyaan ntar mereka bosen, lalu kemudian ketika mereka bosen mereka buka new tab yang lain gitu. Dan kita kan tidak bisa memantau satu-satu gadget mereka kan, apakah mereka masih terus sesuai dengan materi kita, memahami dan memperhatikannya, atau mereka udah teralihkan gitu perhatian mereka ke bagian yang lain di gadget itu. Jadi pilihnya 2. Kalau misalnya 2 itu bisa menilai ketercapaian tujuan pembelajaran nggak menurut saya? Sejauh yang saya lihat minggu lalu tercapai. Tercapai ya. Karena kan kita melihat tercapai atau enggaknya dilihat dari indikatornya yang mau kita ini kan. Indikatornya apa? Nah, untuk supervisi minggu lalu indikatornya itu yang mau dicapai, siswa dapat mengetahui, ya, bisa menentukan, memilih contoh-contoh perbuatan manusia yang tidak memelihara alam ciptaan Tuhan. Contohnya apa? Nah, yang benar mereka klik gitu. Lalu kemudian siswa juga mengetahui dan juga bisa menentukan akibat atau contoh kerusakan yang akan terjadi bila manusia tidak memelihara alam ciptaan Tuhan. Seperti itu. Cukup 2 saja, yang penting indikator tercapai 100%. Mantap berarti ya, karena korelasinya nyambung ya. Iya, betul sekali. Ada lagi nggak Miss? Dari awal sampai akhir itu kendala yang Miss alami dari proses perencanaan, kemudian proses pelaksanaan sampai akhir itu ada lagi nggak? Atau sudah puas dari awal sampai akhir sesuai dengan rencana dan RPP yang sudah direncanakan? Iya, sejauh ini sih sudah puas Pak. Gitu. Cuman di bagian terakhir saya membuat meminta mereka untuk membuat komitmen melalui gambar, ya sebuah gambar, dan saya menyediakan 3 gambar yang berbeda, masing-masing anak bisa mendapatkan gambar yang berbeda juga. Lalu satu anak dapat 1, dan dari gambar tersebut anak-anak saya minta untuk membuat komitmen, dan juga sekaligus isi komitmennya itu, janjinya itu perbuatan apa yang bisa mereka lakukan sebagai upaya mereka dapat menjalankan tugas pemberian Allah berupa merawat dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Jadi udah ini ya, terakomodir ya, dari RPP yang sudah direncanakan ya. Terus Kalau misalnya nih
pembelajaran berikutnya. Ada rencana apa nggak supaya meningkatkan lagi minatnya, kemudian kualitas pembelajarannya? Menurut Miss Atta, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Ya. Yang perlu ditingkatkan rencananya misalkan saya diberikan kesempatan untuk melakukan supervisi lagi di tema yang sama, mungkin saya akan mengajak dan melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas seperti itu, karena kan di parkiran ada tuh termasuk alam kan, bagian alam ciptaan Tuhan, banyak tumbuhan segala macam. Nah di situ anak-anak akan saya minta untuk melakukan observasi, pengamatan kira-kira di lingkungan sekolah kita ini sendiri sudah melakukan tugas pemberian Tuhan nggak berupa merawat dan menjaga alam. Iya, lebih kepada kontekstual, pembelajaran kontekstual gitu. Dan mungkin metodenya juga akan diganti dengan metode pembelajaran kontekstual gitu. Iya, seperti itu. Sip. Iya sih. Yang saya amati kemarin sih sudah bagus ya, akhir itu lancar gitu ya, terus pembelajaran juga berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Miss Atta, sudah diberi kesempatan saya boleh ikut pembelajarannya di sana. Saya juga terima kasih Pak, Bapak sudah menemui secara langsung siswa-siswi selama pembelajaran. Terima kasih sebelumnya Miss Atta atas kerjasamanya, terus saya juga diberi kesempatan. Juga Pak Sahat, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih juga Pak, saya terpilih Pak untuk mengikuti supervisi sekaligus diobservasi oleh Bapak. Makasih Sebuah kebanggaan Pak. Tetap semangat ya Miss, salam sehat. Terima kasih juga Pak, terima kasih Bapak.